Shalom Bapak Ibu Saudara, marilah kita nikmati berkat hukuman atas setiap kejahatan. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu atas firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yehezkiel 11 ayat 1-13. Marilah kita baca ayat 4 yang berkata demikian. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah hai anak manusia. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, semua masyarakat, semua kita sangat merindukan, sangat mendambakan para pemimpin menjadi teladan, menjadi panutan. Dimanapun mereka bertugas, apapun jabatan mereka. Rupanya menjadi pemimpin memang tidak mudah. Banyak tantangannya, banyak cobaannya, bahkan beraneka tawaran yang menggiurkan datang dari dunia ini. Semua kita adalah pemimpin. Paling tidak, pemimpin untuk diri kita sendiri. Kepemimpinan diri kita terbawa dimanapun kita berada, sedang apapun diri kita. Tinggal mendengar apa kata mereka terhadap diri kita. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, beberapa hal penting perlu kita renungkan dan hayati dari perikop firman Tuhan, khususnya berpijak dari ayat 4. Hal-hal tersebut antara lain pertama, dalam penglihatan Yehezkiel, ia melihat ada 25 orang yang sedang merancang kedurjanaan dan menabur nasihat jahat. Ayat 1 dan ayat 2 mengungkapkan seperti itu. Dua di antara mereka adalah pemimpin Israel, pemimpin umat Allah, yakni Yaasanya dan Pelaca. Yehezkiel mengecam keyakinan salah para pemimpin itu, bahwa mereka merasa aman dan diperkenankan oleh Allah, menganggap diri sebagai daging pilihan dalam periuk Yerusalem. Namun mereka bertahan dalam tindakan kejahatan dan tidak mau mendengar perkataan Nabi bahwa mereka akan dibinasakan. Ayat 2 dan ayat 3. Malahan mereka membunuh banyak orang di Yerusalem. Ayat 6. Mereka hidup tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi hidup sesuai peraturan-peraturan bangsa di sekitar mereka. Ayat 12 mengatakannya seperti itu. Kasihan. Mereka tidak menyadari siapa diri mereka di hadapan Allah. Seharusnya mereka berpaling dan meninggalkan segala kejahatan yang mereka perbuat. Hal kedua ialah Yehezkiel bernubuat menyatakan hukuman Allah bagi pemimpin-pemimpin yang jahat dan menegaskan yang mereka bunuh adalah orang-orang pilihan Allah, umat Allah. Ayat 7. Para pemimpin yang tidak benar
akan digiring keluar dari Yerusalem untuk menerima hukuman dari Allah Sang Maha Adil. Ayat 7 sampai ayat 11. Tuhan menghukum mereka agar mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas diri mereka. Ayat 10 dan ayat 12. Tidak menunggu Yehezkiel selesai mengucapkan nubuatannya, dalam keadilan Allah, Allah bertindak. Hukuman menimpa Pelaca yang langsung mati saat itu. Ayat 13. Allah memang tidak main-main dengan dosa, dengan kejahatan. Pada waktunya Allah bertindak, dan itu bisa fatal. Mestinya perbuatan Allah ini menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi setiap pemimpin untuk mawas diri, untuk tidak terjerumus dalam tindakan melawan hukum, melawan peraturan, melawan perintah, melawan ketetapan Allah yang sudah tertuang, yang sudah tertulis dalam firman-Nya. Allah mau agar setiap pemimpin melaksanakan tugasnya dalam rangka menyenangkan hati Allah dan hati sesama. Hal yang ketiga ialah Allah menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Siapapun dia, termasuk para pemimpin yang jahat, tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, atas kejahatannya. Sangat perlu dicamkan kegagalan para pemimpin karena kejahatan yang dilakukannya. Mengakibatkan umat, mengakibatkan rakyat begitu menderita. Waktu berlalu dengan sia-sia. Pemimpin tidak perlu menyampaikan janji-janji yang indah dan meyakinkan keadaan yang aman dan baik di atas kejahatan yang terus dilakukannya. Mari evaluasi diri, berhenti berbuat yang jahat, hiduplah yang benar, yang jujur, dan melakukan karya-karya yang baik. Mari bersikap kritis dan berani menyatakan kebenaran bagi yang berbuat jahat, termasuk para pemimpin. Pada akhirnya kita menyadari bahwa yang berkuasa dan yang menentukan semuanya adalah Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Allah yang Maha Tahu, siapapun diri kita, saat ini kita sedang berhadapan dengan Sang Penguasa diri kita. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapannya. Kepolosan diri kita di hadapan Allah itu membuat diri kita aman dan nyaman. Kelegaan dalam damai sejahtera Allah mengiringi perjalanan hidup kita. Itulah kesaksian hidup yang memekar di sekitar kita. Berkat Allah mengalir melalui hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu, yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami bersyukur atas firman-Mu yang melawat diri kami. Ajarlah kami untuk hidup menuruti segala kehendak-Mu, agar kami terluput dari tindakan-tindakan jahat. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.